Kita teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad bin Husain, I'lam rahimana wa iyyaka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad a'lamaka ikum rohno sop mirsano sapa nabi kang sira fi hadal hadis ing dalam ikhlas hadis anna Jibril saat temene malaikat Jibril alaihi salam inna ma sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi khadrati ashabi ana ing ngarepe sahabate para nabi. Inna ma arada mesti ngersakno sapa Jibril ayu alimahum ing yen to ngerohno sapa Jibril ing para ashab amrodinihim ing urusan agamane para sahabat. Fayam bagi mongko saja muslimin apa ya alamu yang to ngerti sapa muslimin hu ing amrodinihim. Terus pikirannya Syekh Al-Ajuri bahwa Jibril menanyakan Islam dengan niat mengertikan Islam kepada para sahabatnya Rasulullah SAW. Artinya Jibril itu buatan takok carane sugih. Misalnya wong takok kiai itu salah alamat, wong alim takok carane sugih, carane jadi bupati, terus carane duwe akeh, wong alim dhewe ra pati duwe ditakok. Kadang kula ki wanita yang Gus kula bojo kula kata carane rukun piye. Wong kiai ini ora wani wae kok takok carane rukun. Jadi intinya niku pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tanglet urusan agama. Artinya yang perlu dimengerti ini urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat yang kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya khadun nafsi. Terus kiai itu rapati seneng jabatan. Kadang ditakoki tiyang carane dadi bupati. Nak dadi bupati salami tembel orang juta, nak ada dadi darani donyane ngobos. Seloro kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nat. Terkenal donga kula ora mandi. Kok nak mandi repot. Dadi dukun. Jadi ini repot. Kula gak ada cerita tentang Pak Hamid Pasuruan. Diceritani Bapak Nurian Lami ngaji kalian Ki Hamid. Jadi gawe beliau itu soleh zaman akhir itu repot, hisapnya gede. Udah terkenal wali, dongane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayoh marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekei duit. Mari hisap tok, engko duit sudah dikonversi sebagai materi. Makanya beliau pernah menangis. Aku soleh-soleh kumene golek. Intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri, seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama, dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau mau istifadah kalian berzufur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-qila wal qal. Jadi ini kan diulang-ulang bi hadrati ashabi. Ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sing dijazahi, biasanya malah dibodoni. Kayak gabul, sampai tok sing tak kayak diskon. Nah, gerwong ya coba. Malah nek kiai dilkon ijazah di depan umum berarti kondang. Ada khusus bahaya. Ini mesti klinik. Ngene ku kata kula tak kelas kalian Gus muni. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau benar juga ganjarannya ada. Tapi nak ngaji be wong loro dhewean iki putus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya, karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu di hadis kok enggak mutawatir itu enggak mutu. Paling firud batil ulya tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bi hadrati ashabi atau ketika Nabi khutbah. Apalagi pidato Nabi di hajjatil apa? Wada. Sehingga hadis ahad itu banyak yang masalah. Karena satu ada subjektivitas rawi. Kalaupun sahih itu ada subjektivitas rawi. Seperti yang diceritakan Gus tadi, Abu Dzar itu orangnya soleh, tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik, sehingga beliau jadi, tapi kalau umum kan standarnya jelas apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan. Jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Zofur bilang nggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngeritik, nggak semua yang diunek-unek takok. Kadang pun takok nasib. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta ini gak iso nyaur. Kadang wong takok kalau diutang 1 miliar caranya nyaur piye? Mungkin diutang 1 juta ora carane nyaur kok takok iso utang gitu apa? 1 miliar. Lalu di santri, bojone itu 3 wong sugih.
Wah, iku urang kesuwan kula takok carane ngrukono bojone. Ya kene bingung piye carane. Bojo sitok wae kudu urip malah. Ditakoki bojo napa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok wae cerewet wali apa meneh nak telu, dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dene nate nyuwun sewu melapatkan tolak. Terus takok teng kula. Niku termasuk mukroh napa mboten Gus? Karena saya melapatkan itu dipaksa diancam bojo pertama mau nopo? Lah iku nang fikih kan hanya ada satu ikrah itu mukrih harus mampu mewujudkan mahaddad. Kena arah megat tak patah. Ini ndak kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora kita patah. Ini ndak, ini kasusnya beda. Nak rabuk turuti aku mati, itu kan bingung. Ya saya sebarin nunggu Jibril jawab bawa alam nunggu Jibril ya sudah akan datang. Artinya gini ya, problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai, padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya gawan itu bojo akeh ya mesti sumpek ngurmat wong wedok sitok rik sumpek kemene telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustaz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aib. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li umati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aib, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aib. Aib yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya Yai Duko. Baru pertama itu saya melihat Yai itu agak Duko. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini, pangeran itu kadang ngersakno kabeh iku ana sangsine, cara bahasa modern ana sangsine. Ya tujuane pangeran ku wong ben tobat ben balekne ning Allah. Dadi ana wong uripe ngawur diutang, ya sangsine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun tuh mau ngendikan kesalahan itu pantasnya ya ana sangsine ben wong tobat. Lah saiki kiai ku nak ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksiku, padahal Allah kepengen memberi sanksi. Enggak sampean sal zaman mondok ra sregep terus bareng saiki dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusiku kayak donga laduni. Wong pangeran ngekeki sanksi kuwe zaman mondok ra sregep. Ben ora rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun, la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultan itu kayak bojo kepengen minggat, sing lanang tak takoki kena apa? Mun nami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, wis terlambat bojomu kepengen minggat saiki terlambat. Kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, mungkin sanksine bojone minggat. Jadi kalau kula kiai ini memberi apa? Solusi. Tak bilang minggatnya di tengah tuane, berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena diloki melok wong tuane ya niku. Nah seperti itu menurut saya semua kiai harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka dari donga, piye bojo iki ra dicukupilah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya Mbah Mun ate cerita, sing kula paling tak kenang sih. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ana wong melarat yo ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso diijazahi duha mek donga. Kiai ini ku lali nak dhewe fakir.
Akhirnya yang minta ijazah itu ditimbali Mbah Mun. Rene tak ijazahi. Kowe yo ijazah duha mek sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir kok jalu ijazah. Yo ijazah ya aku sing sukses dadi kiai sugih. Artinya apa? Bener ceritanya Gus Sofur, gara-gara setiap pertanyaan itu memaksakan bisa jawab. Terus kok ning pondok lho, wis karuan dene dhewe Joko tuwa, lho kok ngengke ijazah mahabbah. Itu di pondok mana-mana, Gus itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah iku ya tau ora muga. Sekolah iku ora tau muga. Ngono dicawur ijazah laduni ya. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar. Padahal yang ijazah juga gak pernah. Nah itu karena yang diceritakan Gus tadi memaksakan bisa. Jadi sekarang ini di Wiraiso ya santai wae. Nah, aku pengen ngimpi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Bil kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi orang tahu. Sama tahu ijazah ini Pak Zakaria? Oh, jadi ya ijazah terus ya. Karena Jubir Torekoh. Jadi intinya kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Sampai apa jangan kita lupa tadi ya. Sampai lupa daratan tadi karena problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya problem negara itu semuanya jauh Pak. Akhirnya kan gaduh, semuanya punya rumus, semuanya punya versi, akhirnya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Yang satu bilang wah ibu kotanya dipindah, yang satu bilang harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru tidak bagus. Yang ketiga enggak, wah kualitas demokrasinya dijaga. Yang satu enggak, demokrasi tanpa ekonomi tidak bisa. Sehari santri ya sebenarnya rasa pikir besok mati ben. Nah itu kan karena memaksakan jawab akhirnya ada kegaduhan. Zaman tabiin yang masih ada sahabat banyak. Sebetulnya bukan zaman tabiin banget karena zaman itu masih banyak apa? Sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha, sehingga zaman tabi'in sudah banyak yang berpikir nggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah itu, ada delegasi, ayo kita ke Medina, semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa yang sahabat sepuh bahkan. Nah, terus si Jabir ini, sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada di syafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup itu ya sempat terjadi debat. Loh itu yang khalidina fiha itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia berhabitat neraka, memang alamatnya neraka. Kalau sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran tidak ada maksudnya nggak ada secara sorry yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya saya Al-Ajuri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar, karena itu zaman tabi'in sudah ada polemik, tapi tentu kita yang mengimani itu. Tapi kalau ada yang tanya di semua Quran kalau masuk neraka itu khalidina fiha itu dijawab apa? Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka. Alamatnya neraka, KTP-nya neraka, kakane neraka. Kalau kita ini enggak, KTP kita surga, babah kita ahli surga. Karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga kan? Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini, karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah, sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena neraka itu kebangetan mau ngeraro kuncinya kok mlebu. Tapi jari kancaku, wah kalau pintu udah kesulitan berusak. Ini problemnya itu. Tapi sama neraka itu kebangetan, karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka, betul toh? Nah harusnya kita nggak bisa masuk neraka karena nggak punya kuncinya. Jadi kalau nak maca hadis miftahul jannah la ilaha illallah itu syukur itu lah. Cek apike Kanjeng Nabi, wong kunci kok didudono.
Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tak hadis bi nikmah, ini ilmu ada Gus Zofur, ini saya tasihkan. Wal asri demi masa, demi waktu. Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan ayat wal asri demi waktu. Itu memang luar biasa Islam. Coba ya. Kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesingkat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia melafadzkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr demi waktu. Jadi artinya apa? Momen terbaik kita adalah ketika melafadzkan itu, dan kalimat itu mudah dan sah asal belum yughorhir, belum kelerek-kelerek, sah. Dan tanpa syarat. Misalnya sholat tidak butuh suci, butuh nutupi aurat, butuh melakukan rukun dan syarat. Sajad enggak? Lau ta'alafadhu kafirun bihadi syahadah, siapa sohat hadi syahadah. Padahal kafir orang adus ijek cerita ya betapa agama ini mudah. Ya kan, kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran kemudian tidak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat, syaratnya kan macam-macam. Mau zakat, ulama Islam. Ya, terus kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah laisa siyamukum kasyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarij. Ibadah kamu enggak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minad-din murukasahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizuhana sirah. Dan diantara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awthan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah tidak semangat. Ini kelompok sing haddarona humun nabi, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa menghindari. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarij, dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir, apa saja menjadi kafir. Dan pertanyaannya kan, inginnya seorang Nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat sedang maksiat, sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiyah itu aina masyuruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang hilang nar karena mereka mati apa final maksiyah. Terus jawabnya yang alim tadi, dzalika muradan nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki Nabi? Untungnya yang si ekstremis tadi agak alim. Ya enggak, Nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan apa? Tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya inna wa yabsutu yadahu billail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul lail. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi faham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan.
Ya dengan dibunuh. Ketika maksiat itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan. Saya masih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon milih, kata beliau, aku corokon milih iku yo ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa, mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi, logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubat. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama siapa saja baik, bukan karena baik sama orang fasik, bukan, tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik. Dan tentu itu butuh tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab karangannya Imam Sa'roni itu Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sa'roni itu al-hikmah dolatul mu'min, itu beliau juga menambahkan wal fasik dolatul mu'min, bukan sekedar al-hikmah dolatul mu'min, tapi al-fasik juga dolatul mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita kata Imam Sa'roni, kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk kembali. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Sayyidina Al-Abenya. Sudah ada amal, itu saja inginnya Allah sama orang Islam, qaumun yukhrajuna minan nar, bukan malah diblesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene sudah nggak ada amal, itu saja kaumin yang mukmin, apalagi tau mondok, apalagi gubima, itu tapi rasa moron rokok, kalau pesene rasa moron rokok, itu inginnya itu yukhrajuna minan. Makanya kalau baca hadis itu harus ada dzau, selain ilmu itu harus ada dzau. Betapa syafaqatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam tuh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna minan nar. Makanya masyhur itu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, jawab Nabi la ardo wa wakhidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas bahwa khidun min ummati finnar, satu dari umatku min ummati ijabah minan. Makanya saya setuju dengan saya Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah diantara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minan. Pun ya teman-teman. Sampai wah dibaca Arabnya saja. Ini menurut Gus. Mimman hadarona tadi siapa? An-Nabi. Anaman saat temne wong abada kang nyembah sapa man Allah azza wa jalla faya lamu mongko ngerti sapa man anna wa azza wa jalla mutaliun kun dat sing ningali ala amalihi ing atase ngamale wong ya lamu pirsa sapa taala sirahu ing rahasiane wong wa alaniyatahu lan alaniyah wong sing ngamal sing jelas faya lamu lan pirsa sapa taala mak ing perkara tukfikang nyamarno sira min amalika saking ngamal sira wa malan perkara tubihi kang ngetono sira ing ngamal wa malan perkara turidu kang ngarepno sira bi ilmika kan sira. Kowe ngarepno di ilmika misalnya Allahu turidu am khair. Jadi maksudnya Allah ana ta kowe ngamal iku ngersakno Allah turidu am khairahu. Jadi maksudnya Allah tahu amal kamu atau ilmu kamu. Apakah amal kamu ilmu kamu untuk Allah? Allah turidu am khairahu. Apakah kowe melakukan amal itu karena Allah apa enggak? Ya'lamu pirsa sapa ta'ala as-sirra wa akhfa, ya'lamu pirsa sapa ta'ala khainata ayuni ing mripat sing khianat wa malan perkara tufikan nyimpen apa suduru apa dodo. Ya'lamu pirsa sapa ta'ala ing perkara antum kang sira kabeh ku alihi ngatasi mak fahdaru moko wedi sira kabeh ku ing Allah. Mesti wedi Allah dengan makna mendekat ke Allah. Faman moko te sapane wong roa iku njaga sapa man hadhihi ing ikilah halah. Bojo pertama ngancam ora dikontrak. Akhirnya dia dengar kalau di belakang ada mic di belakang. Neng aku yang meninggal. Aku yang meninggal. Namun ya seminggu. Mungkin tak kau itu kan seminggu tak kali. Ya seminggu. Dalil bukan di Jelinia. Tanggalin saya kan itu. Itu kan tanggalnya. Tetapi kan jawaban mana kan koyok
Gak ada di selalu orang pertanyaan seperti itu. Sing teman-teman betul. Masa betul. Tadi. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para hakim ya itu kompilasi hukum Islam ya, sementara yang dipakai ya KHI itu yang dipakai oleh pedoman untuk memutuskan yang diajukan ke apa jenenge di mahkamah-mahkamah yang berurusan dengan terutama pernikahan. Apakah karena kan khilafnya fikih kan akeh, khilaf napa jenenge fikih niku kathah. Nah, kula nggih mboten ngertos niku KHI niku. Yang saya tahu ya pokoknya KHI itu nggih niku napa jenenge sudah pilihan-pilihan di antara ulama dijadikan pedoman bagi para hakim. Karena itulah ya kadang-kadang nyun sewu hakim-hakim itu yang dipelajari ya KHI. Orang patio ngerti fikih yang bulat yang banyak, asal bisa KHI ya insya Allah bisa jadi hakim, bisa jadi penghulu. Oh ya pedomannya ya KHI, tapi tentu KHI itu tidak bisa menjawab dengan nomor jenis KHI. Saya kira ya, kalau masalah-masalah itu tadi yang saya pahami, karena tadi kurang begitu mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi tetap bagaimanapun butuh jawaban, butuh pengetahuan tentang fikih sunnahnya, fikih Al-Quran juga butuh. Kemudian aqwal al-ulama itu juga dibutuhkan. Dan tentu untuk kasus-kasus di Indonesia, terutama untuk memutuskan banyak hal kasus di Indonesia, sangat membutuhkan KHI. Karena itu yang secara resmi kayaknya dipakai di Indonesia, kompilasi hukum Islam ya. Walaupun tentu tidak semua ulama Indonesia menyetujui KHI ya, karena ya KHI itu sudah pilihan-pilihan dari berbagai madhab, dan di Indonesia masih butuh madhabnya itu bisa macam-macam ya. Kadang-kadang nek ora digawe Syafi'i ora gelem dan lain sebagainya, itu ya problem dalam kasus per kasus. Saya kira itu. Terima kasih ya. Terima kasih. Barangkali masih ada penanya kedua, kami persilakan. Terakhir. Ya, betul, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet kalih Gus Baha. Terose kan jenderale ilmu niku tauhid. Pertanyaan kula, hakikate Gusti Allah niku sinten? Hakikate Adam niku sinten? Hakikate Muhammad niku sinten? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Santri ndiren Gus. Iya, bagus lah. Maksudnya tanya hakikat. Ya bagus lah kalau ya hakikatnya Allah itu sebagai Tuhan. Terus cara mengenal Allah itu paling gampang, sehingga Imam Sibawah bilang Allah itu a'raful ma'arif. Saya ngaji di mana-mana itu kampanye saya begini. Karena saya pernah diparani orang yang sejenis jenengan. Cuma lebih lebih fasik lah kira-kira gitu. Karena nggak santri sama sekali. Yang datang ke saya itu nggak santri sama sekali. Dia datang begini, Pak Mbak, sama Islam serius asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Jadi nggak ada sopan-sopannya dia tanya. Terus saya jawab gini, ya, pokoknya kacau.
Dan saya bilang, kamu peneliti, ya saya peneliti, kamu orang pinter, ya saya orang pinter, dia punya gelar. Ya kira-kira gini, kalau gelas ini saya banting, terus pecah, kamu bilang apa ya? Karena sebabnya dibanting, ya sudah. Kira-kira alam raya ini kan kadung berstatus maujudat. Kira-kira logis enggak kalau hadil maujudat khalaqahal adam, ini maujudat diciptakan ketiadaan. Final adam la yu'athiru syai'an, tentu sesuatu yang enggak ada itu la yu'athiru syai'an. Di mana-mana sing yu'athiru yang bisa menciptakan atau membekasi itu adalah al-wujud. Ya berarti Allah itu penyebab dari semuanya, Bapak. Iya. Dari dulu kiai-kiai bilang gitu kan saya enak. Nah, intinya gini, terus dia menjadi sadar setelah Allah tak beri status wajibil wujud. Makanya saya tambah tua itu tambah kagum sama ulama dulu. Kenapa kita mulai kecil dikenalkan wujud kidam bakok, kira-kira gitu. Hadhil maujudat, alam yang sudah kadung wujud ini kan mau tidak mau harus disebabkan oleh yang wujud. Masa wujud disebabkan nihilisme atau ketiadaan? Ya kira-kira gitu. Kalau sama tanya hakikat Allah yang mudah dikenali apa? Beri status wajibil wujud. Yang wajibil wujud ini oleh kita adalah disebut Allah. Lah yang menerangkan itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad turunannya siapa? Ya secara zahir turunannya Nabi Adam. Kan ya sudah gitu kira-kira. Sudah sampai yang senang saja hidup, tidak usah mikir itu. Ya sudah gitu aja.